Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Ade Firmansyah dengan NIM 12191100002 dari kelas 3A jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video atau laporan keuangan di Microsoft Access versi kedua. Pada video yang kali ini itu adalah video yang part ke-6 atau yang part terakhir, yaitu adalah dengan membuat laporan neraca keuangan di suatu perusahaan. Baik, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama lagi dan juga untuk mengefisiensikan waktu, kita masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita masuk ke Microsoft Access-nya terlebih dahulu. Kita buka. Nah, kita klik lagi Microsoft Access versi 2-nya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengambil query yang sudah kita buat ya, atau yang pernah kita buat dari video yang sebelumnya, yaitu video part 5. Karena untuk mengefisiensikan waktu juga, dan biar lebih cepat serta lebih singkat, dan juga videonya itu jadi nggak terlalu panjang. Oke, langsung aja kita buka dari query beban. Kita buka di mode design view ya dari query beban ini. Nah, dari query beban ini langsung kita save as aja. Kita ganti namanya menjadi query aktiva lancar. Lalu kita klik. Oke, udah kita save as. Lalu kita modif di bagian kriterianya. Kriterianya dari beban menjadi aktiva lancar. Terus kolom LR debit ini, L-nya itu kita rubah, kita ganti menjadi N, NR debit, dan LR kredit kita rubah juga, L-nya diganti menjadi N. Jadi kolomnya itu sekarang menjadi NR debit dan NR kredit yang ada di sini ya, NR debit, NR kredit. Terus di sebelah NR kredit ini, di kolom kosong ini, saya akan menampilkan saldo dari aktiva lancar. Tulis rumusnya, saldo aktiva lancar dua NR debit dikurangi kredit. Oke, ini udah ya. Terus setelah itu di checklist yang baris show ini, biar nanti show-nya ini di checklist, biar nanti jumlahnya itu muncul. Lalu kita klik run. Nah, ini udah oke, udah selesai ya. Berarti query aktiva lancar sudah kita buat. Jangan lupa di save. Selanjutnya di sini kita akan membuat query aktiva tetap. Kita save terlebih dahulu. Kita ke query aktiva lancar. Kita balik lagi ke mode design view. Lalu kita save as aja. Kita ganti namanya menjadi query aktiva
lalu kita klik OK. Terus yang kita modif itu adalah di bagian kriterianya juga. Di bagian kriterianya itu kita ganti menjadi aktiva tetap. Nah, ini udah kita ganti. Terus habis itu ini juga kita ganti menjadi saldo aktiva. Ini juga jangan lupa ya, di checklist juga. Lalu habis itu kita lihat hasilnya. Nah, ini udah sip banget ya. Aktiva lancar sudah, aktiva tetap sudah. Lalu habis itu selanjutnya kita tinggal membuat query hutang. Oh ya, jangan lupa ini di save dulu ya. We want save to change to the design of query aktiva tetap. Yes. Nah, kita balik lagi ke query aktiva tetap. Kita balik ke mode design view. Nah, kita udah di sini. Habis itu kita save as aja dari query aktiva tetap ini. Kita ganti namanya menjadi query hutang. Nah, oke deh. Nah, untuk query hutang ini sendiri ini kriterianya juga diganti ya. Hutang. Nah, seperti ini ya. Ini udah jadi. Lalu kemudian kita akan menghapus beberapa kolom yang tidak kita butuhkan. Yaitu saldo aktiva tetap ini kita nggak butuh karena itu adalah hutang. Lalu NR debit juga kita nggak butuh. Yang kita butuhkan itu adalah NR kredit yang ini nih ya, karena itu adalah hutang dan dia juga sudah pasti ada di sebelah kredit. Lalu kita lihat lagi hasilnya, kita klik run. Nah, ini muncul akun hutang ya. Jangan lupa di save lagi ya, kita save terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya di sini kita akan membuat query modal. Kita balik lagi ke design view. Kita save as terlebih dahulu lagi. Lalu kita ganti namanya menjadi query modal. Nah, lalu kita klik OK. Nah, lalu kriterianya juga tinggal kita rubah aja lagi menjadi modal. Nah, lalu kita lihat lagi hasilnya dulu. Nah, ini udah muncul ya query modal, nomor akunnya beserta nama-nama akunnya. Jangan lupa di save dulu ya. Kita save lagi. Yes. Oke. Kita berarti sekarang sudah selesai ya membuat komponen-komponen dari query yang kita butuhkan. Dari komponen raja kita pastikan dulu query aktiva lancar, query aktiva tetap, lalu query hutang, dan query modal. Ini merupakan komponen-komponen dari neraca semua. Jadi
sekarang kita tinggal membuat reportnya aja, report neracanya aja. Caranya gimana? Caranya langsung aja kita ke tab create, lalu klik report design. Nah, ini reportnya ini sudah kita create ya. Lalu untuk tahap yang berikutnya, kita tinggal tarik aja query Activa Lancar ini, yang ini ya, masuk ke dalam sini. Nah, lalu untuk namanya yang ini, itu kita rubah namanya menjadi Activa Lancar Subreport. Atau Subreport Activa Lancar aja biar gampang ya. Subreport Activa Lancar. Nah, ini udah benar namanya ya, Subreport Activa Lancar. Lalu kita klik finish. Nah, kalau sudah di tahap ini, sebetulnya kita nggak usah ngapa-ngapain aja dulu. Kita simpan aja. Kita save. Report 1. Ini disimpan menjadi neraca ya. Nama reportnya ini neraca, karena kita di sini akan membuat neraca juga kan. Oke. Lalu yang selanjutnya kita buka subreport Activa Lancar. Ini kita buka di mode design view ya. Mode design view. Nah, ini kita rapikan dulu sih. Tampilannya itu kan masih seperti ini nih. Jadi kita rapikan terlebih dahulu ya. Kita rapikan mulai dari kita memblok semuanya. Nah, lalu kita cut, kita ke mode tab arrange, lalu kita klik tabular. Nah, sekarang tabelnya ini menjadi lebih rapi ya, jadi satu gitu. Nah, selanjutnya itu adalah, ini kan tabelnya ini terlalu lebar jaraknya ya, jadi biar nggak sempit, kontrol PD-nya itu kita bikin non. Nah, lalu ini yang untuk report. Untuk report headernya itu bisa kita persempit lagi. Yang ini juga. Di page headernya. Nah, lalu untuk subreport Activa Lancar ini, yang dibutuhkan itu adalah, bukan yang dibutuhkan juga sih, yang tidak kita butuhkan itu adalah kolom NR debit dan kolom NR kredit. Jadi yang kolom 2 ini bisa kita hapus aja. NR debit, bawahnya juga. Nah, ini udah kita hapus ya. Lalu habis itu saldo Activa Lancarnya itu kita perlebar dulu ya, biar nanti angkanya itu kelihatan. Lalu habis itu nomor akun itu bisa kita perkecil aja ya, atau kita sempitkan.
karena ini kan cuma nomor akun ya. Nomor akun itu kan hanya terdiri 4 digit, jadi nggak perlu terlalu lebar sih. Lalu untuk selanjutnya, nama akun kita perbesar atau kita perlebar. Nah, sip. Ini udah oke ya. Terus setelah itu apa lagi ya? Setelah itu kita tambahkan add a group berdasarkan tipe, biar nanti tipe ini kita pindahkan ke atas ini. Kita copy terlebih dahulu, habis itu kita paste di sini. Nah, ini udah ya. Nah, ini udah ya. Lalu yang ini mungkin tinggal kita lihat aja. Lalu yang ini kita persempit lagi aja, nggak apa-apa. Nah, lalu yang ini untuk report headernya bisa kita hapus aja. Lalu otomatis ini juga kita sempitkan aja biar kita ada ruang. Lalu mungkin ini akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, oke. Ya, mungkin udah kali ya. Oke, sebelum itu kita lihat hasilnya dulu. Kita balik ke tab home seperti apa. Kita klik lagi. Nah, ini komponen neraca Aktiva Lancar. Judulnya udah ada, nomor akunnya sudah ada, dan nama akunnya juga sudah ada. Nilainya sudah ada, yang belum ada itu tinggal nilai totalnya, nilai total Aktiva Lancar. Jadi akan saya munculkan ya nilai total Aktiva Lancarnya. Kita balik lagi ke mode design view. Caranya kita klik more ini, kemudian di bagian total ini tipenya dirubah, tahun tipenya dirubah menjadi saldo Aktiva Lancar. Lalu tipenya itu kita biarkan sum. Lalu kita checklist show grand total. Sebentar, ini kita rapikan dulu ya, dibuat rada ke atas. Ups, nah, biar lebih kelihatan. Oke, sekarang kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini udah muncul juga ya. Ini udah kelihatan dan udah ada hasilnya. Nilai total Aktiva Lancarnya. Jangan lupa di save ya. Kita balik lagi ke design view-nya.
kita save terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita di sini akan membuat subreport dari Activa Launcher. Nah, caranya kita balik lagi ke subreport Activa Launcher, kita ke mode design view lagi, lalu kita save as aja. Kita save as namanya menjadi subreport Activa Tetap. Nah, lalu kita klik OK. Lalu kemudian record source-nya itu dari query Activa Launcher kita rubah ke query Activa Tetap. Nah, lalu kita lihat dulu hasilnya ya. Muncul ya. Sebentar. Ada yang harus dirubah di sini nih. Saldo Activa Launcher-nya dirubah dulu. Terus habis itu oh iya, jadi ini saldo, sorry ya, kita hapus dulu, kita berulang ya. Nah, kita klik ke more, lalu kita klik with no totals, lalu tipenya itu Activa Tetap. Tipenya sum, lalu show grand total. Nah, ini kita geser ke atas dulu. Biar lebih kelihatan. Nah, ini ya. Lalu kita ke tab home terlebih dahulu. Oh. Nah, selanjutnya kita lihat dulu ya hasilnya. Nah, ini baru sudah muncul nih. Ya, udah oke. Udah oke banget nih. Saldo Activa Tetapnya itu udah muncul. Mulai dari nomor akun, nama akun, dan juga jumlahnya, dan juga total seluruh dari Activa Tetapnya ini udah muncul semuanya. Akunnya itu juga akun Activa Tetap dan nilainya juga sudah muncul dan saldonya juga sudah ada. Oke, langsung kita save lagi, jangan lupa ya. Yes. Next, yang selanjutnya di sini kita akan membuat subreport utang ya, yang ketiga. Kita masuk ke dari subreport Activa Tetap, lalu balik lagi ke mode design view. Kita save as, lalu kita ganti namanya menjadi subreport
support hutang. Nah, ini support hutang. Lalu kita klik OK. Terus ini yang captionnya jangan lupa diubah biar nanti nggak bingung, menjadi subreport hutang. Report hutang. Oke, sip. Kalau itu terus oh ya, record source-nya jangan lupa diubah. Kita ganti ke query hutang. Nah ini ya. Nah lalu selanjutnya saldo aktiva tetap ini kita ganti control source-nya itu kita ganti menjadi NR kredit. Nah, dan penjumlahan ini sebetulnya bisa diketik di sini sih ya. Sum dalam kurung NR kredit. Nah, gambar. Nah, setelah itu udah begini, kita balik lagi ke tab home, kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini hasilnya juga udah oke nih ya. Subreport hutang udah beres, jangan lupa di save. Dan yang terakhir itu adalah subreport modal. Kita balik lagi dan kita modif dari subreport hutang, balik ke mode design view, lalu kita save as, kita ganti namanya menjadi subreport modal. Nah, lalu kita klik OK. Lalu setelah itu subreport hutang, jadi di captionnya ini diganti menjadi subreport modal. Subreport modal. Lalu untuk record source-nya jangan lupa diganti. Subreport modal. Nah, record source-nya ini juga kita ganti menjadi query modal. Nah, ini udah ya. Lalu habis itu
ini penjumlahannya juga dirubah. Oh, udah sama aja ya. Lalu habis itu sama aja, nggak perlu diapa-apain lagi kalau ini. Tinggal kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini udah tampil semua ya. Jangan lupa juga untuk di save. Nah, oke, semua sub report untuk membuat sebuah neraca laporan keuangan udah selesai semua. Kita tadi sudah membuat sub report aktiva lancar, sub report aktiva tetap, sub report utang, dan sub report modal. Dan sekarang kita tinggal menggabungkan keempat sub report ini menjadi sebuah laporan neraca yang utuh. Kita buka lagi neracanya di mode design view. Nah, kalau udah begini kita tinggal seret-seret aja sih. Tadi yang aktiva lancar pertama udah, kemudian yang selanjutnya itu adalah aktiva tetap, kita seret di sini. Lalu yang selanjutnya sub report utang, kita geser juga ke sini ke bawah. Lalu yang selanjutnya sub report modal. Sub report modal. Nah, nice. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, karena ini tuh masih acak-acakan ya, mungkin bisa kita blok semuanya dulu. Kita blok. Nah, kita blok begini. Setelah itu kemudian kita masuk ke tab arrange. Lalu disitu kita pilih yang stacked. Nah, sekarang ini jadi lebih rapi ya tampilannya. Dan panjangnya juga udah sama gitu ya. Nah, seperti biasa, karena ini jaraknya juga terlalu lebar, lalu untuk kontrol paddingnya ini sendiri kita kasih non. Lalu selanjutnya yang sub report di sebelah kiri ini, aktiva lancar, oh salah ya. Kita tetap di sini. Lalu habis itu sub report utang di sini. Lalu habis itu
report modal. Lalu terjadinya pilih yang mana. Nah, habis itu tinggal yang ini tinggal kita hapus. Nah, lalu kita lihat lagi hasilnya ya. Kita ke tab home. Nah, ini udah tergambar nih. Tapi ini masih belum selesai ya. Aktiva lancar, aktiva tetap, hutang dan modalnya. Jadi untuk tahap yang selanjutnya di sini kita akan menambahkan saldo, bukan saldo ya, hasil penjumlahan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Kemudian juga antara hutang dan modal ini harus ditambahkan dan hasilnya ini harus sama antara hasil penjumlahan aktiva tetap dan hutang sama dengan hutang tambah modal. Itu kira-kira ya. Oke, kira-kira kita balik lagi ke mode design view. Oke, kita tambahkan baris lagi ya, satu di bawah sini. Masuk ke tab arrange, kemudian kita insert below. Nah, lalu di yang terakhir juga sama. Di sini tambahkan di bawah sini, kan insert below. Kita tambahkan 2 aja ya. Lalu habis itu setelah itu mungkin di baris yang ini kita split dulu jadi 2. Nah, terus yang ini juga sama, kita split jadi 2. Lalu yang ini juga. Nah, udah itu kita tinggal masuk ke tab design. Tambahkan text box. Saja dulu, habis itu kita masukin di sini. Nah, ini teksnya kita rubah menjadi total aktiva. Lalu yang di unbound ini, nggak bisa ya. Total
Lalu yang di unbound ini name-nya normal aktiva. Lalu control search-nya kita buat dari hasil penjumlahan ini. Sebentar ya, laptop saya baterainya lowbat, saya mau tes dulu. Nah, lalu untuk di sini rumusnya itu saldo aktiva lancar dan saldo aktiva tetap. Nah, tambah report. Nah, lalu kita klik OK. Lalu untuk ininya jangan lupa kita ke tab home, lalu isi warna. Nah, lalu habis itu kita ke desain lagi. Jangan lupa kita besarkan ya. Lalu yang di bawah sini juga sama ya. Kita tambahkan text box. Kita taruh di mana aja. Lalu habis itu yang teksnya itu kita seret ke sini. Nah, mungkin kalau dirasa terlalu kecil kita bisa tarik. Bisa tarik ya. Kok bisa ya? Mungkin bisa kita ukur aja gitu. Fitnya. Atau di sini mungkin 0,7 lah ya. 0,7.
Nah, yang ini juga sama, kita bikin hash-nya itu 0,7. Ya, kita lanjut ya. Kemudian yang ini captionnya kita ganti menjadi utang plus modal. Lalu saldonya itu atau control solve-nya itu kita tambahkan dari saldo utang atau subreport utang ya. Nah, lalu habis itu ditambah. Nah, lalu kita klik OK. Nah, habis itu yang ini kita bold, lalu kita kasih warna hitam. Kita balik lagi ke tab home, lalu kita kembali lagi ke tampilannya. Nah, ini udah membentuk seperti neraca ya, tapi di sini nilainya ini nggak sama ya, ada yang salah berarti. Bentar, sebelum kita nyari kesalahannya, kita rapikan terlebih dahulu. Ini hash-nya. Kita ganti menjadi 0,7. Biar kelihatan. Terus di situ bentar ya, kita lihat lagi. Nah, kita balik lagi ke tab home, lalu ke tampilan. Nah, ini ya, currency-nya belum saya tambahkan. Formatnya itu adalah currency. Nah, terus yang atas juga sama, formatnya itu adalah currency. Nah, oke, coba kita lihat lagi ya.
Kemudian design view. Nah, ini udah hampir mau rata. Bentar ya, kita rapikan dulu biar enak dilihat. Oke, mungkin jadi karena saldonya nggak sama, mungkin ada yang salah atau ada yang kurang ini. Apa coba yang kurang kira-kira ya? Pendapatan tahun sebelumnya, pendapatan tahun sekarang belum ya berarti. Berarti pendapatan tahun ini belum. Pendapatan tahun berjalan. Itu artinya kita harus menambahkan satu sub report lagi di sini. Kita mesti menambahkan satu sub report lagi di sini ya. Saldo pendapatan sub report. Query pendapatan sub report. Query laba rugi bersih sub report. Nah, ini nih. Ini query laba rugi bersih sub report. Kita masukkan di sini. Ini harusnya kita hapus. Lalu ini gabung dulu. Lalu ini rumusnya kita tambahin lagi. Nah, rumusnya itu ditambah query laba rugi bersih sub report. Dengan laba rugi bersih. Lalu kita klik OK. Nah, kita balik lagi ke tab home, lalu kita lihat ya. Nah, ini hasilnya udah sama ya. Artinya neracanya sudah balance. Cuman kita mungkin tinggal merapikan ininya aja ya. Bukan ini ya. Merapikan lebih bagian laba rugi bersih. Untuk merapikan saya yakin kalian juga bisa ya. Yang penting intinya itu adalah
kita sudah berhasil membuat neraca, dan komponen-komponennya ini termasuk di dalamnya ini saldonya juga sudah balance, antara total aktiva dengan hutang tambah modal juga sudah balance. Yang kurang di sini adalah tampilannya yang memang masih berantakan. Mungkin di sini kalian bisa rubah sendiri tampilannya itu serapi mungkin, sebagus mungkin, dan sesuai dengan selera kalian masing-masing. Intinya, cara membuat neraca di Microsoft Access ini seperti ini. Sudah saya jelaskan dari awal sampai sekarang mendekati akhir. Jadi, saya pikir cukup. Silakan kalian modifikasi sendiri, silakan kalian berimprovisasi. Semoga video ini bermanfaat, dan ya semoga dapat kalian ambil hikmahnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang atau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.